Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 612012305334 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari kelas RA16 Manajemen Ekonomi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil presentasi mengenai materi yang telah kita pelajari sejak awal perkuliahan hingga saat ini ujian tengah semester atau UTS. Selain itu, saya juga akan menyampaikan resume dari buku atau tugas pribadi yang telah saya kerjakan sebagai bagian dari pemahaman dan tanggung jawab pembelajaran. Presentasi ini saya sampaikan di bawah bimbingan Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Materi yang pertama yang akan saya bacakan adalah materi dari kelompok 1, yaitu tentang perilaku keorganisasian, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaannya, rekan kerja, atasan, dan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan tanggapan individu di tempat kerja. Yang kedua ada komponen dari sikap kerja. Komponen dari sikap kerja yang pertama ada afektif. Afektif berarti emosi atau perasaan terhadap pekerjaan, contohnya seperti senang atau frustasi. Yang kedua ada kognitif. Kognitif yaitu keyakinan atau penilaian terhadap pekerjaan, contohnya seperti percaya bahwa pekerjaan itu sangat penting. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku yaitu tindakan berdasarkan sikap, contohnya semangat kerja dan inisiatif. Yang ketiga ada tipe sikap kerja. Tipe sikap kerja ada dua. Yang pertama ada sikap positif yang berarti motivasi tinggi, semangat, dan kontribusi positif. Yang kedua, sikap negatif, yang berarti penurunan kinerja dan pengabaian tugas. Yang keempat, ada pengertian kepuasan kerja. Evaluasi emosional terhadap pekerjaan secara keseluruhan dapat melibatkan aspek fisik seperti gaji dan fasilitas, dan psikologis seperti pengakuan dan hubungan sosial. Materi yang kelima ada hubungan sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, karyawan yang puas berarti motivasi dan produktivitasnya meningkat. Yang kedua, karyawan yang tidak puas, yang berarti absensi tinggi, kinerja buruk, dan turnover tinggi. Materi yang keenam ada komponen rinci sikap kerja. Komponen rinci sikap kerja yang pertama ada afektif, yang berarti perasaan terhadap lingkungan kerja. Yang kedua ada kognitif, yang berarti pandangan dan pengetahuan tentang perilaku organisasi. Dan yang ketiga ada perilaku, yang berarti respon nyata seperti kolaborasi dan inisiatif. Materi yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Faktor yang mempengaruhi sikap kerja yang pertama ada pengalaman kerja, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga hubungan interpersonal, yang keempat kepribadian individu, yang kelima motivasi, yang keenam keadilan organisasi, dan yang terakhir kepemimpinan. Adapun materi yang kedelapan yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di sini ada 4. Yang pertama kompensasi dan penghargaan, yang kedua kondisi fisik kerja, yang ketiga hubungan sosial, dan yang terakhir kesesuaian dengan minat. Materi yang ke-9 ada macam-macam sikap kerja utama. Macam-macam sikap kerja utama, yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada keterlibatan kerja, yang ketiga komitmen organisasi, yang keempat dukungan organisasi yang dirasakan, yang kelima keterlibatan pekerjaan atau employee engagement. Materi yang ke-10 ini ada dampak kepuasan kerja. Dampak kepuasan kerja ada 2 dampak. Yang pertama dampak positif, yaitu efektivitas, loyalitas, dan produktivitas yang meningkat. Yang kedua ada dampak dari negatif, yaitu turnover, absensi, stres, dan kesehatan buruk, dan produktivitas menurun. Selanjutnya materi yang saya akan bacakan terkait faktor tambahan yang mempengaruhi kepuasan kerja, seperti kebutuhan mendasar atau gaji dan keamanan, kualitas kondisi kerja, pengawasan yang adil, dan peluang pengembangan karir. Materi yang ke-12 adalah dampak kepuasan kerja rendah terhadap perusahaan.
Dampak kepuasan kerja rendah terhadap perusahaan menyangkut biaya rekrutmen yang meningkat, kinerja yang menurun, reputasi yang buruk, dan kehilangan pelanggan. Dari materi yang saya bacakan terkait kepuasan kerja dapat disimpulkan, sikap dan kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam perilaku organisasi ini. Keduanya juga saling mempengaruhi dan berdampak pada kinerja serta keberlangsungan dalam organisasi. Materi yang selanjutnya dari kelompok 2 terkait konsep motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Definisi umum dari motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun makna lebih dalam terkait motivasi ini untuk memberikan keinginan yang kuat dan dorongan maksimal untuk sukses serta menghindari kegagalan. Fungsi dari motivasi juga bisa sebagai kekuatan pendorong yang membantu seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Materi yang kedua ada asal kata dan makna psikologis. Asal kata motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, dari bahasa Inggris yaitu to move. Makna dari psikologis adalah proses psikologis yang melibatkan interaksi antar sikap, persepsi, dan keputusan seseorang. Kategori important subject, topik penting untuk dipahami, puzzling subject, atau topik yang membingungkan karena kompleksitasnya. Yang ketiga ada bentuk-bentuk motivasi. Ada motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua ada tidak memerlukan rangsangan eksternal. Motivasi ekstrinsik, yang pertama ada dorongan yang muncul karena faktor luar. Yang kedua contohnya seperti pujian, hadiah, atau tekanan lingkungan. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Di sini ada faktor internal. Faktor internalnya ada pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, harapan masa depan. Dan faktor eksternalnya juga ada lingkungan sosial dan kerja, gaya kepemimpinan, tuntutan organisasi, dan dorongan dari atasan. Materi yang kelima ada indikator pengukuran motivasi. Yang pertama, pemikiran positif. Sikap optimis terhadap tugas dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada keterlibatan atau engagement, yaitu partisipasi aktif dalam tugas dan semangat kerja. Yang ketiga ada tujuan dan keinginan, yaitu kejelasan tujuan pribadi dan komitmen terhadap pencapaiannya. Dari materi yang telah saya sampaikan, adapun kesimpulannya terkait konsep motivasi. Motivasi adalah kondisi yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan. Dalam organisasi, motivasi sangat penting karena mempengaruhi perilaku dan produktivitas individu. Materi yang ketiga yang saya akan bacakan dari kelompok 3 tentang memahami kerja tim. Yang pertama ada pengertian kerja tim. Definisi umum dari pengertian kerja tim adalah tim kerja adalah sekelompok individu yang bekerja bersama dan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan hasil kerja individu yang dijumlahkan. Adapun menurut Allen 2004, anggota tim kerja bersifat sportif, sensitif, mampu membaca emosi tim, dan bekerja secara sinergis. Yang kedua ada perbedaan kelompok dan tim. Kelompok yaitu sekadar kumpulan individu dan sinergi, dan tim yaitu terkoordinasi dengan tujuan bersama, memiliki produktivitas lebih tinggi, waktu lebih efisien, dan biaya operasional lebih rendah. Yang ketiga ada tipe-tipe kerja tim. Yang pertama, tipe pemecahan masalah terdiri dari 5-12 karyawan yang berfokus pada perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja dan memberi saran, tapi biasanya tidak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada tim mandiri atau self-managed team, terdiri dari 10-15 orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, pengambilan keputusan, bahkan evaluasi sendiri. Yang ketiga ada tim fungsional silang atau cross-functional team, yang terdiri dari anggota dari unit kerja atau departemen yang berbeda, bertujuan untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah, dan menjalankan proyek lintas fungsi. Materi yang keempat ada menciptakan tim yang efektif.
Tiga komponen utama dari menciptakan tim yang efektif yaitu yang pertama ada sumber daya dan konteks seperti informasi, teknologi, dukungan staf, dan administratif. Yang kedua ada komposisi tim, kesesuaian kepribadian, peran, ukuran, dan kemampuan anggota. Yang ketiga ada variabel proses interaksi tim yang memengaruhi hasil kerja atau komunikasi, koordinasi, dan sebagainya. Yang kelima ada peran dan kualitas kepemimpinan dalam tim. Yang pertama ada kepemimpinan efektif yang mencakup membangun budaya organisasi yang baik, kemampuan komunikasi interpersonal, menyampaikan misi dan strategi tim, menunjukkan integritas dan tanggung jawab, bekerja sama demi tujuan bersama, dan ada tugas pemimpin. Tugas pemimpin bekerja sama dengan orang lain menjadi penyimbang, pengambilan keputusan, mediator, dan pemecahan masalah. Yang keenam ada komposisi tim. Unsur komposisi tim ada penempatan staf yang tepat, kombinasi kemampuan teknis dan pemecahan masalah, serta keterampilan interpersonal. Dan anggota yang terbuka dan komunikatif menciptakan tim yang inovatif. Dari materi yang telah saya bacakan, adapun kesimpulannya yaitu tim adalah unit kerja beranggotakan 2 atau lebih orang yang berinteraksi secara reguler dan memiliki tujuan kinerja yang sama. Kerja tim menuntut kolaborasi, komunikasi, dan sinergi untuk mencapai keberhasilan bersama, bukan hanya hasil individu. Materi yang selanjutnya ada dari kelompok 4 yaitu terkait komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, dan tujuan organisasi. Materi yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di dalam organisasi. Faktor yang pertama adalah saluran komunikasi yang formal. Saluran komunikasi formal itu dapat menentukan bagaimana informasi disampaikan secara resmi. Yang kedua ada struktur organisasi. Mempengaruhi aliran komunikasi misalnya seperti organisasi yang terlalu hierarkis bisa memperlambat komunikasi. Faktor yang ketiga ada spesialis jabatan. Istilah teknis atau jargon bisa jadi penghalang pemahaman antar divisi. Faktor yang keempat ada kepemimpinan. Gaya pemimpin ini mempengaruhi keterbukaan dan arah komunikasi. Faktor yang kelima ada budaya organisasi. Budaya organisasi, nilai dan norma dalam organisasi menciptakan pola komunikasi. Faktor yang selanjutnya ada teknologi dan media. Teknologi dan media ini mempunyai perkembangan digital yang memengaruhi kecepatan dan cara komunikasi. Faktor yang terakhir ada hambatan psikologis dan emosional, seperti stres dan kurangnya kepercayaan dapat juga mengganggu komunikasi. Materi yang ketiga ada bentuk komunikasi dalam organisasi. Bentuk komunikasi dalam organisasi itu yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini antara atasan dan bawahan atau atas ke bawah atau sebaliknya. Komunikasi yang kedua ada horizontal. Antara individu di tingkat yang sama atau misalnya seperti antar staf. Bentuk komunikasi yang lainnya ada diagonal, melibatkan komunikasi lintas departemen tanpa garis komando langsung. Bentuk komunikasi lainnya ada formal, mengikuti jalur resmi tertulis dan terdokumentasi. Bentuk komunikasi informal, seperti spontan dan tidak mengikuti struktur resmi atau misalnya obrolan santai. Materi selanjutnya materi keempat seperti saran, perbaikan komunikasi organisasi, tingkatan transparansi dan keterbukaan informasi, manfaat teknologi komunikasi, bangun budaya komunikasi terbuka dan inklusif, lakukan pelatihan komunikasi di rutin bagi karyawan. Adapun kesimpulannya, materi dari kelompok 4 tadi, komunikasi dalam organisasi adalah kunci keberhasilan operasional, faktor internal seperti struktur kepemimpinan dan budaya organisasi yang sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Dengan mengenali bentuk komunikasi dan mengatasi hambatan yang ada, organisasi juga dapat meningkatkan kolaborasi dari pencapaian tujuan bersama secara efisien.
Materi yang kelima yang saya akan bacakan yaitu dari kelompok 5 terkait kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan. Definisi umum dari kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Definisi lainnya dari kepemimpinan ada getting things done atau mencapai hasil melalui orang lain, dan influence atau kemampuan motivasi, mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam organisasi. Materi yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan ini ada 5 dari faktor utama. Yang pertama ada karakteristik individu. Karakteristik individu sendiri yang berarti kepercayaan diri, empati, integritas, karisma, pengalaman, dan prinsip pribadi menentukan cara seorang pemimpin. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini yang berarti budaya organisasi, struktur hierarki, serta kebijakan dan prosedur mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi ini adalah kepemimpinan yang bersifat adaptif, yaitu tergantung pada krisis, tantangan, atau situasi yang mendesak saat dihadapi. Yang keempat ada anggota tim. Anggota tim ini yang berarti kemampuan, motivasi, dan kebutuhan anggota tim yang memengaruhi pendekatan pemimpin dalam mendelegasikan tugas dan membina kerjasama. Yang kelima ada tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal ini adalah persaingan pasar dan perubahan lingkungan menuntut pemimpin yang cepat, beradaptasi, dan mengambil tindakan yang strategis. Materi yang ketiga ada tipe atau gaya kepemimpinan. Mengacu pada Franklin 1951 dan Onang Effendi, ada 3 gaya utama. Yang pertama, kepemimpinan autokratis atau otoriter. Pemimpin yang sentralistik, tidak menerima kritik, dan mendominasi keputusan. Ciri-cirinya seperti sentralisasi wewenang, produktivitas tinggi, dan pemaksaan. Yang kedua ada kepemimpinan demokratif atau partisipatif. Pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ciri-cirinya seperti hubungan yang baik, penghargaan, mendengarkan aspirasi dari bawahan. Yang ketiga ada kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Pemimpin pasif memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Ciri-cirinya yaitu minim kontrol, tanggung jawab rendah, dan kurang pengarahan. Dari materi kelompok 5 yang sudah saya sampaikan, adapun kesimpulannya yaitu kepemimpinan bukan hanya posisi formal, tetapi juga kemampuan mempengaruhi, membangun kerja tim yang efektif. Gaya kepemimpinan juga harus disesuaikan dengan situasi anggota dan tuntutan eksternal. Kepemimpinan partisipatif atau demokratif dianggap paling efektif karena meningkatkan keterlibatan, kinerja, dan kepuasan kerja. Materi yang berikutnya yang akan saya bacakan adalah materi dari kelompok 6, yaitu tentang budaya organisasi. Materi yang pertama ada definisi dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan, nilai, dan norma yang dianut oleh anggota organisasi. Ini membedakan satu organisasi dari yang lain serta mencerminkan filosofi, ideologi, dan harapan bersama dalam organisasi. Materi yang kedua ada jenis-jenis dari budaya organisasi. Jenis yang pertama yaitu klasik. Klasik yang berarti fokus pada struktur, aturan, dan prosedur yang jelas. Jenis yang kedua ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu menekankan profesionalisme dan tanggung jawab individu. Yang ketiga ada kreatif. Kreatif yaitu mengutamakan inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Yang keempat ada humanis. Humanis yang berarti fokus pada kebutuhan karyawan dan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima ada performance oriented yang berarti menekankan pencapaian hasil dan kinerja. Yang keenam ada berbasis pasar. Fokus pada kepuasan pelanggan dan orientasi pasar. Yang ketujuh ada berbasis kepemimpinan yang mengedepankan kepemimpinan efektif dan komunikasi yang baik.
Materi yang ketiga ada faktor-faktor dari budaya organisasi. Faktor yang pertama ada motivasi. Motivasi ini faktor-faktor yang memicu semangat kerja seperti penghargaan dan lingkungan kerja. Yang kedua ada faktor gaya manajemen dan kepemimpinan. Faktor ini mempengaruhi bagaimana organisasi dikendalikan dan diarahkan. Yang ketiga ada faktor komunikasi. Komunikasi efektif penting untuk menyampaikan tujuan dan kebijakan. Yang keempat ada karakteristik dan struktur organisasi. Struktur hierarki, bidang kerja, dan ukuran organisasi mempengaruhi budaya. Yang kelima ada faktor tingkat formalitas. Tinggi rendahnya formalitas memengaruhi cara menyelesaikan masalah. Yang keenam ada faktor nilai individu. Nilai pribadi anggota organisasi mempengaruhi budaya kolektif. Materi yang keempat ada indikator budaya organisasi. Indikator ini membantu mengukur dan memahami budaya organisasi, seperti keleluasaan dalam menyelesaikan tugas, toleransi terhadap pekerjaan beresiko, kejelasan harapan organisasi, koordinasi antar unit, dukungan dan komunikasi dari atasan, komitmen karyawan, toleransi terhadap konflik, serta pola komunikasi dalam struktur hierarki. Materi yang kelima ada ciri-ciri budaya organisasi yang kuat dan lemah. Budaya kuat ditandai oleh identitas yang jelas, dari status karyawan yang tegas, visi misi yang jelas, dan manajemen yang terbuka, kegiatan terarah, serta perhatian terhadap karyawan. Materi yang keenam ada fungsi dari budaya organisasi. Menurut Priasmoro, tahun 2000, budaya organisasi dapat menentukan etika kerja, mengarahkan pengembangan bisnis, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, meningkatkan kualitas produk atau jasa, memotivasi karyawan, dan menopang perkembangan organisasi secara keseluruhan. Materi yang ketujuh, adapun dampak dari budaya organisasi. Budaya organisasi ini mempengaruhi persepsi, komunikasi, kolaborasi, pengembangan, keahlian, dan kepemimpinan. Dampaknya bisa positif, yaitu motivasi dan sinergi, atau negatif, yaitu konflik dan demotivasi. Materi yang ke-8, di sini ada studi kasus dari BRI Cabang Dago. Nilai budaya BRI dapat meliputi integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, penghargaan pada SDM. Nilai-nilai ini mendorong kinerja dan menjadi landasan perilaku organisasi. Dan yang terakhir, ada pun kesimpulan dari materi yang saya sudah bacakan tadi tentang budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Budaya yang kuat mendukung inovasi dan kepuasan kerja, sedangkan budaya yang lemah bisa menurunkan produktivitas dan menyebabkan konflik. Selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu materi dari kelompok 7 tentang komitmen organisasi. Materi yang pertama ada pengertian dari komitmen organisasi. Definisi umum dari komitmen organisasi adalah keterikatan individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini mencakup rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pandangan para ahli, Greenberg dan Baron mengartikan komitmen sebagai derajat keterlibatan karyawan dalam organisasi dan keinginan untuk tetap berada di dalamnya. Stries dan Porter menyatakan bahwa komitmen adalah sikap identifikasi karyawan dengan tujuan organisasi. Dan Maxent dan von Glinau juga menekankan pengaruh komitmen yang kuat terhadap motivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan tanpa adanya intensif eksternal. Materi yang kedua, adapun dari jenis-jenis komitmen. Komitmen yang pertama ada jenis komitmen afektif. Karyawan merasa terikat secara emosional dan bangga dengan organisasi. Mereka bertahan karena keinginan bukan paksaan. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan ini adalah karyawan tetap di suatu organisasi karena mempertimbangkan biaya jika mereka keluar, seperti kehilangan tunjangan atau kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Yang ketiga ada komitmen normatif. Komitmen ini karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap bekerja di organisasi, seringkali karena rasa terutang budi atau norma sosial.
Materi yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Faktor yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini meliputi kepribadian dan nilai pribadi. Karyawan yang memiliki nilai selaras dengan budaya organisasi cenderung lebih terikat. Yang kedua ada faktor dari lama bekerja. Semakin lama seseorang bekerja, semakin juga terbiasa mereka dengan lingkungan kerja yang meningkat dan komitmen. Yang ketiga ada faktor tingkat kepuasan kerja. Karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka akan lebih loyal. Yang keempat ada faktor harapan terhadap karir. Peluang pertumbuhan dalam organisasi mendorong karyawan untuk berkomitmen. Faktor yang kedua ada faktor dari organisasi. Faktor organisasi dapat meliputi gaya kepemimpinan, yang berarti pemimpin yang mendukung dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan meningkatkan komitmen. Dan yang kedua ada budaya dan lingkungan kerja, yang artinya lingkungan yang sehat dan inklusif dapat mendorong keterikatan antar karyawan. Yang ketiga ada sistem imbalan. Kompensasi yang adil dan penghargaan atas kinerja dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Yang keempat ada kesempatan pengembangan. Karyawan yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan cenderung lebih setia. Yang kelima ada keamanan kerja. Ketidakpastian dalam pekerjaan menurunkan komitmen, sementara jaminan keamanan meningkatkan loyalitas. Yang keenam ada work-life balance. Fleksibilitas dalam pekerjaan membantu meningkatkan komitmen. Baik, materi yang keempat ada indikator dari komitmen organisasi. Yang pertama ada loyalitas terhadap organisasi. Ini yang berarti karyawan yang setia cenderung tidak mudah tergoda untuk pindah dan berbicara positif tentang perusahaan. Yang kedua ada kepatuhan terhadap nilai dan misi. Karyawan yang sangat memahami dan mendukung visi organisasi mengikuti aturan dengan kesadaran. Yang ketiga ada keterlibatan dalam pekerjaan. Ini maksudnya karyawan yang berkomitmen menunjukkan antusiasme dan berinisiatif dalam tugas mereka. Yang keempat ada keinginan berkontribusi. Keinginan berkontribusi ini artinya karyawan berkomitmen ingin memberikan ide dan solusi untuk kemajuan organisasi. Yang kelima ada kerjasama dan hubungan baik. Hubungan positif dengan rekan kerja dapat mencerminkan komitmen yang tinggi. Dan yang keenam ada tingkat absensi dan turnover yang rendah. Ini maksudnya karyawan yang berkomitmen menunjukkan kehadiran yang stabil dan tidak sering mengundurkan diri. Dari materi yang di atas yang sudah saya sampaikan terkait komitmen organisasi, adapun kesimpulannya yaitu komitmen organisasi adalah elemen kunci yang mempengaruhi loyalitas dan keterlibatan antar karyawan. Tingkat komitmen yang tinggi berkontribusi pada produktivitas dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberi kesempatan pengembangan agar komitmen karyawan tetap terjaga. Selanjutnya, setelah memaparkan rangkuman dari materi dari bab 1 hingga bab 7 yang telah kita pelajari selama perkuliahan, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penjelasan resum dari buku perilaku organisasi, khususnya pada bab 3. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan terkait motivasi organisasional. Yang pertama ada konsep motivasi. Pengertian dari komponen motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan tekanan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa definisi di atas sekiranya dapat mewakili pengertian motivasi dari ahli-ahli yang juga berbicara tentang motivasi. Membicarakan konsep motivasi, seseorang dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen yang mendukung terbentuknya motivasi itu sendiri. Komponen motivasi terdiri atas 3 komponen utama yaitu arah, intensitas, dan ketekunan variabel motivasi. Ketekunan variabel motivasi terdiri dari A. Motivasi atas kebutuhan dari pekerjaan atau motif. B. Pengharapan atas lingkungan kerja atau expectation. C. Kebutuhan atas imbalan atau insentif. Hal ini juga sesuai dengan
yang dikemukakan oleh Atkinson memandang bahwa motivasi merupakan hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi motif, harapan dan intensif, atau Atkinson views motivation strength in the form of an equation. Motivation yang berarti F motif plus ekspektasi plus insentif. Yang kedua ada proses dari motivasi. Motivasi berangkat dari psikologis, yaitu kebutuhan dan keinginan dalam diri seseorang. Karena motivasi hakikatnya adalah pekerjaan yang tersembunyi dalam diri seseorang yang hanya akan terlihat pada sikap dan tindakannya. Mengurutkan proses dasar motivasi secara lebih sederhana yang dimulai dengan adanya kebutuhan yang tidak terpuaskan, dilanjutkan dengan berupaya bergerak mencapai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hingga akhirnya tujuan tercapai dengan terpuaskan kebutuhan. B. Adapun dari teori-teori motivasi. Perkembangan teori tersebut adalah masing-masing tidak saling meniadakan, akan tetapi saling melengkapi dan memperkuat perkembangan teori motivasi yang ada secara ekstrim. Membagi teori motivasi dalam dua babakan sejarah, yaitu teori motivasi klasik dan teori motivasi kontemporer. Teori motivasi klasik ini terdiri atas hierarki teori kebutuhan, teori X, dan teori Y, serta teori dua faktor. Teori motivasi kontemporer terdiri dari teori kebutuhan Max-Leland, teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Berikut ini akan diuraikan konsep-konsep penting dari teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan atau the hierarchy of needs theory. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini adalah kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki dari paling rendah hingga paling tinggi, yaitu A. Fisiologis atau physiological, B. Keamanan atau safety, C. Sosial atau sosial, D. Penghargaan atau system, dan E. Aktualisasi diri atau self-actualization. Teori ini juga dikenal dengan teori ERG yang menyatakan bahwa hierarki kebutuhan terdiri atas 3 rangkaian, yaitu A. Kehidupan atau fisiologis dan keamanan, B. Hubungan atau sosial, C. Pertumbuhan atau status dan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh M.C. Gregor yang mengemukakan pendapatnya tentang manusia, yaitu X dan Y. Manusia itu pemalas, tidak suka bekerja, tidak menyukai tanggung jawab, harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Teori Y ini mengatakan pandangan manusia dari sisi positif, yaitu manusia suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan berlatih mengandalkan diri. Yang ketiga ada teori dua faktor atau two-factor theory. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang dikenal dengan teori motivasi dua faktor. Teori ini menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja atau satisfier dan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja atau dissatisfier. Kondisi ketidakpuasan ini dikatakan sebagai faktor higien, yaitu faktor yang diperlukan untuk mempertahankan motivasi kerja karyawan, yaitu gaji, keamanan pekerjaan, kondisi kerja, status prosedur perusahaan, kualitas pengawasan teknis, kualitas hubungan interpersonal antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Kondisi intrinsik terkait isi pekerjaan, di mana pada saat kondisi intrinsik ada akan meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Teori yang keempat ada teori kebutuhan M.C. Cleland. Teori ini dikemukakan oleh David M.C. Cleland dan rekan-rekannya, di mana fokus teori ini adalah 3 kebutuhan yang berasal dari budaya dan berkaitan erat dengan konsep pembelajaran, yaitu A. Kebutuhan pencapaian atau need for achievement, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar dan berusaha keras untuk berhasil. B. Kebutuhan kekuatan atau needs for power,
yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Dan yang C yaitu kebutuhan hubungan atau need for affiliation, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personel yang lebih ramah dan akrab. Selanjutnya, teori yang kelima ada teori evaluasi kognitif atau Cognitive Evaluation Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Pemberian penghargaan kepada seseorang perlu mempertimbangkan berbagai hal sehingga diyakini dapat meningkatkan motivasinya, bukan sebaliknya. Teori yang keenam ada teori penetapan tujuan atau Goal Setting Theory. Teori ini menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Teori ini menempatkan tujuan penekanan yang lebih spesifik terhadap pentingnya tujuan sadar dalam menjelaskan perilaku yang termotivasi. Semakin kuat suatu tujuan akan menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi jika tujuan ini diterima oleh individu. Teori yang ketujuh ada teori efektivitas diri atau teori kognitif sosial. Teori ini menyatakan semakin tinggi efektivitas diri seseorang, maka semakin tinggi rasa kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dalam kemampuan yang dimiliki untuk berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang artinya teori ini merujuk pada keyakinan diri seseorang bahwa ia mampu mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Teori yang kedelapan ada teori penguatan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya, yang artinya dalam teori ini dikenal adanya pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Penguatan yang diberikan kepada seseorang akan diperkuat motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau perilaku yang dilakukan. Teori yang kesembilan ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini juga menyatakan bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Teori yang terakhir yaitu teori yang ke-10 adalah teori harapan atau ekspektansi teori. Teori ini dikemukakan oleh Viktor Fromm, di mana dalam teori ini Fromm menyatakan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Teori harapan berfokus pada variabel-variabel kinerja yang terbukti memberikan sebuah penjelasan yang relatif kuat mengenai kinerja karyawan. Teori harapan juga bagi manajer adalah A. Mempertimbangkan nilai-nilai pekerja, B. Mengidentifikasi kinerja baik sehingga perilaku yang sesuai dapat diberi penghargaan, C. Memastikan bahwa pekerja dapat mencapai tingkat kinerja yang ditargetkan, D. Menghubungkan hasil yang diharapkan dengan tingkat kinerja yang ditargetkan, E. Memastikan bahwa perubahan dalam hasil cukup besar untuk memotivasi usaha besar, F. Memonitor ketidakadilan dalam sistem penghargaan. Materi yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 3 faktor kunci yang berpengaruh terhadap motivasi yaitu karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu adalah kualitas personal dalam pekerjaannya yang dibentuk oleh kebutuhan, nilai, sikap, dan ketertarikannya dalam pekerjaan. Karakter organisasi adalah individu dan pekerjaan akan berinteraksi satu dengan yang lain dalam mempengaruhi motivasi seseorang dalam aktivitas pekerjaannya.
Karakteristik individu akan dibawa dalam organisasi sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Apabila terdapat persesuaian dalam 3 faktor kunci ini, maka motivasi kerja karyawan akan semakin tinggi dalam memberikan persembahan total bagi organisasinya. Materi selanjutnya ada motivasi melaksanakan perilaku kewargaan organisasi. Sebagai perilaku yang diperankan oleh karyawan tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya motivasi yang baik yang bersumber dari diri karyawan sendiri atau dari luar diri karyawan. Dengan demikian, motivasi dan perilaku pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat penting karena perilaku yang dilakukan dan digerakkan oleh motivasi seseorang. 3 motif yang memiliki relevansi khusus dengan OCB, yaitu nilai-nilai prososial atau motif untuk membantu orang lain, perhatian organisasi atau motif untuk memaksimalkan kepentingan organisasi, dan manajemen kesan atau motif untuk membuat kesan menguntungkan untuk mendapatkan imbalan instrumental. Dorongan eksternal yang berpengaruh terhadap perilaku yang diperankan karyawan adalah motivasi yang diberi oleh pemimpin baik pada level middle management seperti supervisor maupun level puncak. Materi yang selanjutnya, yang terakhir, ada hubungan motivasi dan perilaku kewargaan organisasional. Motivasi memiliki setidaknya 3 dimensi penting, yaitu intensity, direction, dan persistence. Kekuatan atau intensity yaitu menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Arah atau direction adalah menggambarkan pencapaian hasil dari kekuatan berada dalam arah yang benar-benar menguntungkan organisasi. Sedangkan ketekunan atau persistence adalah menggambarkan lamanya seseorang untuk dapat mempertahankan upaya. Motivasi adalah energi yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aksi. Begitu juga halnya dengan motivasi perilaku kewargaan organisasional, yaitu motivasi khusus seseorang untuk melakukan hubungan yang kuat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi perkuliahan dari awal hingga saat ini, beserta resum dari tugas pribadi yang telah saya buat. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas, tidak hanya bagi saya pribadi, tetapi juga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami materi perkuliahan kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Faisal Mabduhi, SEMM, selaku mata kuliah perilaku organisasi, atas arahan dan bimbingannya selama ini, serta kepada teman-teman semua atas perhatiannya.